Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Arya Hermayanto Saputra dengan NIM F121030773. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu PLC. PLC ini merupakan salah satu dari sistem kontrol atau sistem otomasi selain relay. Yang dulunya PLC ini tidak digunakan dan baru dipakai dalam beberapa tahun terakhir sebagai pengganti dari sistem kontrol berbasis relay. Alasannya yaitu lebih efektif, efisien, dan juga fleksibel. Apa sih itu PLC? PLC menurut NEMA artinya adalah suatu piranti perangkat elektronik digital dengan memori yang bisa diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi yang lebih spesifik seperti logika, sekuen, timing, counting, dan aritmatika guna mengontrol mesin sesuai apa yang diinginkan. Sedangkan menurut KPL tahun 1982, PLC adalah sistem elektronik digital yang didesain untuk pemakaian pada industri, memakai memori yang bisa diprogram untuk menyimpan secara internal instruksi-instruksi yang mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logik, urutan, perwaktuan, pencacahan, dan aritmatik untuk mengontrol mesin atau proses modul-modul digital maupun analog. Sesuai dengan namanya, PLC memiliki 3 konsep utama, yaitu programmable, logic, dan control, di mana programmable ini adalah kemampuan menyimpan program yang sudah dibuat ke dalam memori yang fungsinya bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan. Logic, kemampuan memproses input secara aritmatik, dan logic dengan melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengurangi, negasi, mengalihkan, membagi, AND, OR, dan lain sebagainya. Yang kedua, controller, kemampuan mengontrol dan mengatur proses agar menghasilkan output yang diinginkan. Masuk ke jenis-jenis PLC. PLC ini memiliki berbagai macam jenis, diantaranya Siemens yang menggunakan software simatik dengan tipe mikro S7200 dan S7 1200, dan juga tipe modular S5 115U, S7 300, dan S7 400. Selanjutnya ada Allen Bradley yang menggunakan software RX Logic dengan tipe Logic 5 Family PLC 5 dan tipe Logic 500 Family SLC 500, dan Micrologic. Selain itu juga memakai Control Logic, Compact Logic, serta Flex Logic. Selanjutnya ada jenis Omron yang menggunakan software CX Programmer dengan tipe Micro CP-M1A, CP1E, dan CP1L. Tipe Basic CJ1M dan CKM1H, dan juga tipe modular, dan juga masih banyak lagi jenis-jenis PLC yang lainnya. Masuk ke apa sih fungsi dari PLC itu? Ada banyak fungsi dari PLC yang biasa digunakan di pabrik ataupun perusahaan. Namun secara garis besar fungsi PLC terbagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Masuk ke fungsi umumnya. Yang pertama, monitoring plan. Di sini memantau atau memonitoring sistem dan tindakan yang diperlukan sesuai proses yang dikontrol. Yang selanjutnya, kontrol sekuensial. Yang di sini proses input sinyal binar menjadi output yang dipakai untuk memproses teknik secara berurutan. Peran PLC dalam hal ini adalah menjaga agar setiap step atau langkah selalu berada dalam urutan yang tepat alias tidak berubah-ubah. Masuk ke fungsi khususnya. Fungsi khusus dari PLC yaitu memberi masukan ke CNC atau computerized numerical control. Untuk memproses lebih lanjut CNC biasanya digunakan dalam proses finishing, molding, dan sebagainya. Di sini ada juga komponen-komponen dari PLC. Yang pertama itu ada CPU, memori, power supply, dan juga programmer. Yang di sini bukan programmer profesi, melainkan tipe alat yang digunakan untuk run of monitor programming, dan ada beberapa bahasa pemrograman yang dipakai juga di sini, seperti leader diagram, instruction list, structured text function,
block diagram, dan sequential function card. Masuk ke bagaimana sih prinsip kerja dari PLC ini. Jadi cara kerja dari PLC ini pada dasarnya ini mirip dengan pengendali kontrol lainnya, yang dimana diawali dari proses field device yang terhubung ke komponen input dan output yang juga saling terkoneksi dengan mesin maupun komponen yang lainnya. Pada proses itu ada 3 tahapan scanning yang dijalankan, yaitu membaca, menerima data atau sinyal, menjalankan programming pada memori, dan memperbarui keadaan field device melalui output interface. Setelah semua proses yang tadi selesai, bakal menghasilkan sistem interface sehingga field device bisa terhubung dengan pengontrol. Input akan membawa sinyal yang berupa perintah dari field device, sedangkan keluaran akan menjalankan instruksi tersebut. Selanjutnya, penggunaan PLC dalam dunia industri. Dalam dunia industri, PLC ini sangat banyak digunakan untuk berbagai keperluan, tidak hanya membantu otomasi saja, melainkan banyak juga digunakan dalam aplikasi-aplikasi lainnya seperti packaging, penyortiran bahan, operasi penguncian, pengoperasian perhitungan, dan masih banyak lagi kegunaannya. Jika aplikasi tersebut sebagian besar dikontrol oleh listrik atau produk elektronika, pasti menggunakan yang namanya PLC atau Programmable Logic Controller. Baik, di sini saya juga akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari PLC. Kelebihan dari PLC yang pertama, PLC berbeda karena lebih kuat. PLC berbeda karena menggunakan OS yang andal. Eksekusi prosesornya sangat cepat, mudah dijalankan dan mudah dikembangkan, tidak membutuhkan banyak perawatan, lebih hemat daya jika dibandingkan dengan relay, memiliki lebih dari satu bahasa pemrograman, biaya pemasangannya yang terjangkau, dokumentasi yang baik, dan masih banyak keunggulan lainnya. Di sini juga ada kekurangan dari PLC, yaitu masih membutuhkan seorang programmer untuk menjalankan program, yang toh tidak mungkin program berjalan secara langsung tanpa dihidupkan oleh manusia terlebih dahulu. Bisa jadi mahal jika harus mengautomatisasi aplikasi dengan parameter tetap untuk produksi massal dibandingkan microcontroller atau relay. Dan yang terakhir itu, dalam beberapa kondisi membutuhkan eksekusi kecepatan yang sangat tinggi dan tidak mungkin bisa dicapai dalam PLC. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.